Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu bab tentang transformasi bagian pertama. Kita akan belajar yang pertama tentang refleksi, kemudian translasi. Untuk video kali ini kita akan belajar dua dulu. Untuk rotasi dan dilatasi kita akan belajar di video selanjutnya. Kita langsung masuk ke dalam materi. Apakah yang disebut dengan transformasi itu? Transformasi itu adalah sebuah proses mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Ingat transformer aja. Yang pertama, refleksi. Refleksi adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang melewati garis pencerminan. Garis pencerminan itu yang mana? Garis pencerminan itu ada banyak. Ada sumbu Y, ada sumbu X, ada persamaan garis. Persamaan garisnya itu bisa dalam bentuk Y sama dengan X atau Y sama dengan negatif X. Pencerminan sebuah titik terhadap garis pencerminan. Yang pertama, terhadap garis pencerminan sumbu X. Ada sebuah titik namanya titik A pada titik koordinat negatif 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang warnanya kuning. Di sini kita cerminkan titik A karena di sini ada dua kotak, maka dicerminkan juga menjadi dua kotak. Nah, ketemulah bayangan dari A yaitu negatif 3,2. Selanjutnya, pencerminan sebuah titik terhadap garis pencerminan sumbu Y. Ada sebuah titik koordinatnya sama kayak tadi, negatif 3,2. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang warnanya kuning. Di sini kita cerminkan bersama-sama. Karena di sini ada 3 kotak, maka dia juga dicerminkan 3 kotak. Ketemulah bayangan dari A yaitu 3,2. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu ada di sini yang berwarna kuning. Ya. Ada sebuah titik A, koordinatnya sama kayak tadi, negatif 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Karena di sini ada 2,5 kotak, jadi nanti pencerminannya juga sama. Setengah, 1, terus 2. Ketemulah bayangan dari A yaitu 2, negatif 3. Selanjutnya, pencerminan sebuah titik terhadap garis pencerminan dari garis Y sama dengan negatif X. Garisnya berlawanan arah dari garis Y sama dengan X di sini yang warnanya kuning. Ada sebuah titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Karena titik koordinatnya negatif 3,2, ini jaraknya sama garis Y itu cuma setengah, jadi nanti juga dicerminkan setengah juga. Nah, ketemulah bayangan A yaitu negatif 2,3. Cara pencerminan ini bisa juga dengan cara menggambar seperti tadi, atau bisa juga pakai rumus. Caranya seperti ini. Misal kita cerminkan terhadap garis pencerminan sumbu X, ada sebuah titik A, koordinatnya X sama Y.
nanti bayangannya jadi X, negatif Y, sama kayak tadi. Kalau negatif 3,2 titiknya bayangannya Y nya jadi negatif 2, tadinya kan positif. Nah, gitu. Terus kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, sama rumusnya yang negatifnya adalah X. Karena tadi di contoh itu negatif 3, karena rumusnya negatif, jadi dia jadi plus karena negatif ketemu negatif. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya dibalik, yang tadinya X jadi Y dan yang tadinya Y jadi X. Jadi bayangannya tinggal dibalik aja, 2-nya di depan, negatif 3-nya di belakang. Yang terakhir, garis Y sama dengan negatif X. Kalau tadi hanya dibalik saja, karena ini negatif jadi dibalik, tapi tandanya juga ikut dibalik, jadi negatif Y dan negatif X. Jadi yang tadinya 2 itu jadi negatif 2, yang tadinya negatif 3 jadi 3, itu dibalik. Yang tadinya negatif 3 itu X jadi Y, yang 2 tadinya Y jadi X tapi jadi negatif. Kita masuk ke contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah bangun segitiga ABC. Carilah hasil pencerminan segitiga ABC terhadap sumbu X. Kita kerjakan bersama-sama. Dengan cara menggambar, kita langsung menggambar bentuk asli segitiga ABC, kemudian kita cari satu-satu dengan cara mencerminkan terhadap sumbu Y di sini. Yang pertama kita ambil yang paling dekat dengan sumbu X dulu, yaitu C. C ini satu langkah terhadap sumbu Y, berarti nanti bayangannya juga satu langkah. Kemudian B. B ini ada 2 kotak, berarti nanti bayangannya juga 2 kotak. Kemudian A. A ke sumbu X itu ada 3 kotak, jadi nanti bayangannya juga 3 kotak. 1, 2, jadi 3. Nah, setelah udah ketemu titiknya baru dihubungkan, jadilah segitiga. Tuh. Jadi hasil pencerminannya bisa kita lihat manual. Ketemulah A aksen, B aksen, C aksen, yaitu bayangan dari segitiga ABC, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Bisa juga dengan cara rumus tadi. Kalau cara rumus tadi dicerminkan terhadap sumbu X itu yang Y jadi negatif. Titik A yang tadinya itu 2,3 bisa jadi bayangannya 2,-3, gampang. Tapi kalian harus menghafal rumusnya, nggak boleh lupa. Rumusnya tadi setiap sumbu beda-beda, jadi harus dihafalin. Jadi kalau pakai gambar itu mungkin lama, tapi kamu nggak harus menghafalin rumus. Tapi kalau kamu boleh juga pakai rumus, tapi harus dihafalin, tergantung kamu suka yang mana. Boleh cara menggambar, boleh dengan cara menghafalin rumus juga boleh, terserah kamu suka yang mana. Kita lanjut ya. Titik yang B tadi 5,2. Kalau sudah determinkan yang Y jadi negatif, jadi ketemunya bayangannya itu B aksen 5,-2. Selanjutnya C. C itu titiknya tadinya 2,1. Setelah dicerminkan ke titik C, yang Y jadi negatif, jadi ketemunya koordinatnya itu 2,-1, gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran. Translasi itu adalah suatu jenis transformasi yang menggeser bangun dari suatu posisi ke posisi lain tanpa mengubah ukuran bangun. Ingat, kalau translasi itu mesti ada rumusnya, ada
P dan Q. P itu kalau positif gesernya ke kanan, kalau negatif gesernya ke kiri. Q kalau positif gesernya ke atas, kalau negatif gesernya ke bawah. Atau bisa juga pakai rumus, tinggal yang X ditambah sama P, yang Y ditambah sama Q. Kita masuk ke contoh biar tambah paham ya. Contoh pertama, suatu titik A negatif 2,3 ditranslasikan sejauh 6 negatif 2. Tentukan hasil translasinya. Kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, kalau titik P-nya tadi positif berarti kita geser ke kanan, karena tadi ketemu di soalnya itu 6, berarti kita geser 6 satuan ke kanan. Kemudian kalau Q-nya tadi negatif berarti kita geser ke bawah, karena di sini negatif 2, jadi kita geser 2 satuan ke bawah dengan cara menggambar. Yang pertama, kita geser H6 satuan ke kanan. Sudah, kemudian geser 2 satuan ke bawah, ketemulah bayangan dari A. Nah, di sini kita langsung bisa ketemu titik koordinatnya dari bayangan A, yaitu 4,1. Atau bisa juga pakai rumus. Rumusnya tadi yang X ditambah sama P, yaitu 6, dan yang Y ditambah sama Q, yaitu negatif 2. Tinggal ditambah aja. Negatif 2 ditambah 6, 3 ditambah negatif 2, ketemunya 4,1 sama. Kamu boleh pakai salah satu cara saja yang menurut kamu gampang. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah segitiga, namanya segitiga ABC, ditranslasikan sejauh 4,2. Tentukan kita selesaikan bersama-sama. Ambillah salah satu titik sembarang sebagai titik acuan. Jadi segitiganya tadi biar gampang diambil salah satu titik, terserah mau titik mana aja. Kemudian seperti yang tadi, kalau positif P-nya berarti kita geser ke kanan 4 langkah. Kemudian kalau Q-nya positif berarti kita geser ke atas. Kita geser ke atas 2 langkah. Ketemulah satu titik, kemudian kita gambar persis kayak yang tadi. Kalau di sini kotaknya 2 juga 2. Kalau di sini kotaknya 2 juga kita gambar 2 juga. Baru kita hubungkan titik-titiknya menjadi segitiga. Atau bisa juga pakai cara lain. Titik yang pertama kita cari titik koordinat A-nya dulu, yaitu 1,2. Kemudian ditranslasikan, ditambah seperti biasa, X ditambah sama P, Y ditambah sama Q, ketemulah 5,4. Sama kayak yang tadi, kalau kita gambar juga ketemunya 5,4. Yang B, kita cari dulu titik koordinatnya 3,2, kemudian ditranslasikan sejauh 4,2. Sama kayak A. Yang X yang 3 ditambah sama P. Terus yang Y ditambah sama Q, ketemulah 7,4 sama kayak tadi. Terus yang terakhir titik C, koordinatnya itu tadi 1,4. Kita translasikan sejauh 4 sama 2. Nah, di sini sama kayak tadi, X-nya ditambah sama P, Y-nya ditambah sama Q. 1 tambah 4, 4 tambah 2, ketemulah C. Aksen.
bayangan dari C, yaitu 5,6, sama kayak tadi. Begitu, gampang sekali. Kita hari ini cuma bahas 2 dulu. Minggu depan kita lanjutkan bahas 2 macam translasi lagi. Sekian, terima kasih.